Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 6 Safar 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Taujihat Islamiyah di Islahil Fardi wal Mujtama yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para jamaah sekalian, jamaah kajian Bumiku Mengaji, kita masih di dalam bab ta'allamil wudu'a was salah. Belajarlah wudu dan salat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada nomor 3, yaitu yang berkaitan dengan tata cara sujud. Sekarang kita baca nomor 4. Irfa' ra'saka fis sujud wa kabbir. Wada' yadayka ala rukbatayk wa qul rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Yang artinya disebutkan dalam buku terjemahan kita, yaitu angkatlah kepala dari sujud seraya membaca takbir, kemudian duduk dan taruhlah kedua tangan di atas kedua lutut, lalu membaca, wahai Tuhanku, limpahkanlah ampunan, kasih sayang, petunjuk, kesehatan, dan rezeki kepadaku. Baik. Kita bahas permasalahan ini, yaitu tentang duduk di antara dua sujud. Dan ini adalah rukun sholat. Yang tidak sah sholat jika ditinggalkan dengan sengaja. Dan pernyataan bahwa duduk di antara dua sujud adalah rukun dari rukun-rukun sholat adalah mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali.
dan salah satu pendapat dari mazhab Hanafi. Bahkan disebutkan ijma' atasnya. Seperti misalkan Al-Imam Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala berkata, wal julusu baina sajdatain fardun la khilafa fihi. Duduk di antara dua sujud adalah fardun, yaitu kewajiban. Tidak ada perbedaan pendapat di antaranya. Baik. Kemudian dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW ketika beliau mengajari seorang sahabat yang kurang bagus sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thumma irfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian angkatlah kepalamu sampai engkau duduk dalam keadaan tuma'ninah. Sampai engkau duduk dalam keadaan tuma'ninah. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Lalu ada kesunahan-kesunahan yang bisa dilakukan saat duduk di antara dua sujud. Yang pertama, berdoa meminta maghfirah di dalam duduk di antara dua sujud. Jadi duduknya itu adalah rukun dan berdoa minta maghfirahnya adalah sunnah. Dan ini mazhab Maliki, Syafi'i, dan pendapat sebagian ulama generasi terakhir dari mazhab Hanafi. Dan salah satu riwayat dari mazhab Imam Ahmad. Dan inilah pendapat jumhur ulama. Yaitu disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa beliau berkata, ruwiya an Ahmad annahu laysa biwajib. Qala Harb mazhabu Ahmad annahu in qala jaz fa in lam yaqul jaz wal amru indahu wasi'. Wa kadzalika dzakara Abu Bakar Al-Khallal anna madhhabu Ahmad wa hadha qaul jumhur al-ulama. Imam Ahmad mengatakan bahwa bacaan ini jika diucapkan boleh. Jika tidak diucapkan juga boleh. Dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Bahwa bacaan meminta maghfirah, yaitu Rabbighfirli dan seterusnya itu, yang ada di antara dua sujud, itu adalah hukumnya sunnah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya ini adalah sunnah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasai dan yang lainnya dari Hudzaifah radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bainas sajdatain Rabbighfirli Rabbighfirli. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa mengucapkan di antara dua sujud Rabbighfirli Rabbighfirli. Kemudian sisi yang kedua pendalilan bahwa dia adalah sunnah, kata Imam Ibnu Qudamah, di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad SAW belum mengajari orang yang sahabat Nabi yang tidak bagus sholatnya tadi. Jadi dalam hadis itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal kalau kita perhatikan kaedahnya, la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak diperbolehkan mengakhirkan penjelasan dari waktu yang diperlukan. Kalau seandainya tidak diperbolehkan mengakhirkan penjelasan bacaan sujud, pembacaan duduk di antara dua sujud,
kemudian Nabi Muhammad SAW tidak jelaskan, menunjukkan hal tersebut disunnahkan, tidak wajib. Kemudian juga dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah bahwa kalau seandainya dia wajib, maka tidak gugur dengan sujud sahwi. Tetapi dia seperti rukun. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bacaan Rabbighfirli, Rabbighfirli saat di dalam sujud itu adalah saat duduk di antara sujud itu adalah sunnah, tidak wajib. Baik. Kemudian bagaimana duduk di antara dua sujud? Disunnahkan duduk di antara dua sujud dalam keadaan iftirash. Disunnahkan duduk di antara dua sujud dalam keadaan iftirash. Dan iftirash adalah seperti ini gambarnya, sehingga saya bisa memberikan contoh, ya. Karena kita zaman yang mudah sekali untuk memberikan contoh duduk iftirash di dalam sholat, yaitu dengan cara menduduki bawah telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Menduduki bawah telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Sebentar. Ya. Nah, yang di samping kanan saya itu adalah iftirash ini. Telapak kaki kanan ditegakkan, telapak kaki kiri direbahkan, kemudian diduduki. Itu namanya duduk iftirash. Ya, itu namanya duduk iftirash. Nah, kita lanjutkan. Kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Maimunah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada khawwa bi yadayhi, yani janaha, hatta yura wadha ibtayhi min wara'ihi. Wa idza qa'ada itma'anna ala fakhidhihi al-yusra. Nabi Muhammad SAW jika duduk, beliau tenang duduk di atas paha kiri. Tenang duduk di atas paha kiri. Baik. Kemudian juga berdasarkan hadis dari riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan sifat sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kana yafrishu rijlahul yusra. Beliau membentangkan kaki kirinya, wa yansibu rijlahul yumna, dan menegakkan kaki kanannya, wa kana yanha an aqibis syaitan, dan beliau melarang untuk duduk seperti duduknya syaitan. Seperti duduknya syaitan. Duduknya syaitan gambarnya seperti ini. Ya, ini kita perhatikan beberapa gambar duduknya syaitan. Nah, ini adalah gambar duduknya syaitan. Nah, ketika kita duduk di antara dua sujud,
maka kemudian kita rebahkan kedua telapak kaki kita dan duduk di atas tumit, atau kita perlebar dua telapak kaki kita. Kemudian kita duduk di antara dua telapak kaki kita yang kita rebahkan. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada duduk yang disunahkan juga, yaitu al-iqa' saat duduk di antara dua sujud. Dan ini dilakukan terkadang, duduk di antara dua sujud dengan tata cara al-iqa'. Dan ini dilakukan terkadang. Dan al-iqa' dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, an yadha'a atrafa asabi'i rijlaihi 'ala al-ardh. Dia meletakkan ujung jari jemari kedua kakinya di atas tanah. Wa yadha'u al-yadayhi 'ala 'aqibai, dan meletakkan pipi pantatnya di atas kedua tumitnya. Wa yadha'u rukbatayhi 'alal ardh, dan meletakkan kedua lututnya di atas tanah. Gambarannya seperti ini. Duduk al-iqa'. Dan ini adalah duduk yang diperbolehkan. Kadang-kadang kita melakukannya di dalam sujud. Kadang-kadang kita melakukannya di dalam sujud. Seperti ini. Ini gambarnya. Ya. Nah, ini diperbolehkan untuk dilakukan. Ini diperbolehkan untuk dilakukan. Dan ini adalah madhab Asy-Syafi'i, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan pendapat sebagian ulama salaf, yaitu diantaranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair. Mereka mengatakan huwa minas sunnah. Dia termasuk daripada sunnah Rasulullah SAW. Dan ini adalah pendapat Nafi'. Kemudian Tawus bin Kaisan, Imam Mujahid bin Jabr, yang merupakan ulama dari madhab dari kalangan tabi'in. Kemudian ini juga pendapatnya Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syaukani, Imam Ibnu Baz, Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa diperbolehkan iqa', duduk iqa' di antara dua sujud terkadang. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Tawus, beliau bercerita, qulna li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fil iqa'i ala al-qadamain, qala hiya sunnah. Faqulna inna lanarahu jafa'an birrajul, qala bal hiya sunnatu nabiyyik sallallahu alaihi wasallam. Tawus bin Kaisan rahimahullah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang iqa' di atas dua tumit. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, dia adalah sunnah. Kemudian Tawus mengatakan sesungguhnya itu duduk yang kurang sopan. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya dia adalah
sunnah Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga berdasarkan riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat dan Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati al-ula yaq'udu ala atrafi asabi'ihi wa yaqul innahunna sunnah. Adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, jika beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang pertama dan duduk di atas jari jemari kedua telapak kakinya dan mengatakan ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di mana meletakkan kedua tangan saat duduk di antara dua sujud? Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, kana yabsutu dhira'ahu ala fakhidhihi. Adalah Rasulullah SAW membentangkan lengannya di atas pahanya. Wala yujafi, dan tidak merenggangkannya. Fayakunu haddu mirfaqihi inda akhir fakhidhihi. Maka batasan dari sikunya itu di akhir pahanya. Jadi begini, di akhir pahanya. Wa ammal yusra fa mamdudatul asabi' 'ala al-fakhir yusra. Adapun yang kanan, yang kiri, maka jari jemarinya dibentangkan dan diataskan dan kemudian tangannya diletakkan di atas paha kirinya. Jadi begitu cara cara meletakkan kedua tangan di saat duduk di antara dua sujud. Dan hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, thumma jalas. Lalu Nabi Muhammad SAW duduk. Faftara syarijlahul yusra. Lalu beliau membentangkan kaki kiri. Wa wada'a yadahu yusra ala fakhidhil yusra. Meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya. Wa haddu mirfaqihil ayman ala fakhidhil yumna. Dan batasan siku kanannya diletakkan di atas paha kanannya. Ya, di atas paha kanannya. Nah, ini dalil yang menunjukkan meletakkan kedua tangan di atas paha saat duduk di antara dua sujud. Dalil yang lain, hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, innama yakfi ahadukum an yadha'a yadayhi ala fakhidayhi, thumma yusallim ala akhi an yamini wa an shimali. Cukup bagi salah seorang yang kalian untuk meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Ya, di atas pahanya. Dalil yang lain juga berdasarkan ijma' yang dinukilkan oleh para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Beliau berkata, qad ajma'al ulama ala istihbabi wad'iha, yakni al-yadul yusra inda rukbah atau ala rukbah. Wa wad'a yadahu wa wad'u yadihi al-yumna ala fakhidhihi al-yumna. Fa mujma'un ala istihbabi. Para ulama rahimahumullah ta'ala berijma' atas dianjurkannya meletakkan tangan kiri pada lutut atau di atas lutut. Pada lutut atau di atas lutut. Dan meletakkan tangan kanan di atas paha kanan. Di atas paha kanan. Jadi begitu. Untuk kiri ada dua, di atas lutut atau di lutut. Untuk kanan adalah di atas paha kanan. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjut
Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada istilah yaitu duduk istirahat. Nanti kita akan bahas itu ya. Karena ada istilah duduk istirahat setelah sujud kedua di rakaat pertama atau rakaat ketiga. Baik. Kita baca lagi apa yang disebutkan oleh penulis. Nomor 5, penulis berkata, usjud 'alal ardi thaniyatan wa kabbir wa qul subhana rabbiyal a'la thalathan. Yang artinya nomor 5, sujudlah di atas lantai yang kedua kalinya seraya membaca takbir, lalu Allahu Akbar, lalu bacalah subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, ini adalah sujud yang kedua. Ini adalah sujud yang kedua. Dan tata caranya sama, tidak ada perbedaan. Dan ini hukumnya rukun, tidak sah ditinggalkan dengan sengaja. Tidak sah sholat ditinggalkan dengan sengaja. Taib, nomor 6. Ijlis ala rijlikal yusra, wansib asabi'a rijlikal yumna, wa hadhihi tusamma jilsatul istirahah. Nah, beliau mengatakan nomor 6, duduklah di atas kaki kirimu dan tegakkan jari-jari kaki kanan, dan duduk ini disebut sebagai duduk istirahat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang hukum duduk istirahat setelah sujud yang kedua, sebelum naik ke rakaat yang kedua dan ke rakaat yang keempat. Terjadi ikhtilaf, ada yang mengatakan tidak disunnahkan, dan ini pendapat jumhur, tidak disunnahkan. Jika tidak diperlukan, tidak disunnahkan. Ini pendapat jumhur mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Dan salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i. Kemudian ini adalah pendapatnya Imam Ibnu Qayyim. Kemudian juga Imam Ibnu Utsaimin. Dalil yang menunjukkan akan hal ini bahwa dia tidak disunahkan duduk istirahat kecuali saat diperlukan. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tubadiruni fir ruku'i was sujud fa inni qad baddantu." Jangan kalian dahului aku di dalam ruku dan sujud, sesungguhnya aku sudah gemuk, artinya sudah tua beliau. Sisi pendalilan dari hadis ini bahwa dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan duduk istirahat karena sebab, yaitu badannya sudah agak berisi. Maka tidak disyariatkan kecuali bagi siapa yang disepakati atasnya boleh melakukan hal tersebut. Kemudian juga kebanyakan hadis-hadis dari yang membicarakan sifat sholat Nabi Muhammad SAW tidak disebutkan tentang duduk istirahat ini. Kalau seandainya dia adalah sunnah, maka niscaya Nabi Muhammad SAW akan menyebutkannya. Dan siapa saja dari sahabat Nabi yang mensifati sholat Nabi Muhammad SAW akan menyebutkannya. Pendapat yang kedua, disunnahkan, dan ini adalah pendapatnya mazhab Syafi'i, disunnahkan, ya. Dan ini juga pendapat sebagian ulama dari ahli hadis, Imam Asy-Syaukani, Imam Ibnu Baz, dan Imam Al-Albani rahimahullah. Dalil yang mereka gunakan adalah hadis riwayat Bukhari dari Malik bin Al-Huwairits, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witr min salati lam yahda hatta yastawiya qa'idan. Beliau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat, maka jika beliau dalam keadaan rakaat ganjil di dalam salatnya, beliau tidak bangun sampai beliau duduk dengan sempurna. Nah, ini dalil yang dipakai, ya.
Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wallahu alam, dia disunnahkan sebagaimana pendapat para ulama ahli hadis. Nah, kemudian setelah itu penulis mengatakan ar-raka'atu tsani, rakaat yang kedua. Inhad ila ar-raka'ati tsaniyah wa ta'awwad wa sammi waqra surat al-Fatihah wa suratan qasiratan. Artinya, rakaat yang kedua, bangkitlah dari rakaat pertama. Lalu bacalah ta'awudz dan basmalah. Kemudian bacalah surat al-Fatihah dan surat yang pendek atau surat lainnya yang dibaca. Nah, di sini kata-kata bangkitlah. Bagaimana bangkit dari rakaat yang pertama dan menuju kepada rakaat yang kedua. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bahwa untuk bangkit pada rakaat yang pertama dari rakaat pertama yang kedua adalah dengan cara bertumpu pada lutut. Bertumpu pada lutut. Sedangkan untuk pendapat yang kedua adalah bertumpu pada kedua telapak tangan. Nah, ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala, dan wallahu alam, yang jelas kedua-duanya itu sah dilakukan. Sah dilakukan. Dan tidak mempengaruhi tentang pahala di antara dua pendapat tersebut. Baik. Kemudian setelah itu yang berkaitan dengan rakaat kedua juga adalah bacalah ta'awudz. Ini menunjukkan Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah berpendapat dibaca lagi ta'awudz pada rakaat yang kedua. Tidak mencukupkan ta'awudznya pada rakaat yang pertama. Nah, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang pembacaan ta'awudz. Ya. Sebentar. Ketika kita membaca atau mempelajari tentang Al-Fatihah, maka disunahkan untuk membaca ta'awudz. Nah, apakah di rakaat kedua disunahkan untuk membaca ta'awudz? Maka wallahu alam tetap disunahkan karena kita mau membaca Al-Qur'an kembali. Kemudian membaca basmalah. Dan ini dengan suara yang lirih kalau seandainya sholatnya dalam keadaan suara yang lirih. Dan juga suara yang lirih saat sholat dengan sholat yang suara yang keras. Lebih utama dibandingkan dengan suara yang keras. Meskipun dua-duanya diperbolehkan untuk dilakukan. Kemudian bacalah surat Al-Fatihah dan surat yang pendek. Surat yang pendek atau surat lainnya yang bisa dibaca, hukum membacanya adalah sunnah. Jika ada seseorang tidak membacanya, maka sah sholatnya dan tidak diwajibkan untuk sujud sahwi karena hukumnya hanyalah sunnah. Baik. Kemudian setelah itu penulis mengatakan irka' wasjud kama ta'allamta wajlis waqbid asabi'a kaffika al-yumna warfa'is sabbabatal yumna waqra' at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Baik. Kemudian penulis mengatakan yang artinya rukuklah dan sujudlah seperti yang lalu, maksudnya pada rakaat pertama. Kemudian duduklah dan genggam tangan kananmu, angkat dan gerak-gerakkan telunjukmu sambil membaca bacaan tahiyat dan sholawat. Baik, kita pelajari dulu tentang tasyahud, ya, tentang tasyahud. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin tahu dulu tentang tasyahud awal. Tasyahud awal dan duduk untuk tasyahud awal hukumnya wajib. Tasyahud awal itu seperti sholat maghrib, ada tasyahud awal, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, itu ada tasyahud awal. Adapun subuh tidak ada. Nah, ini hukumnya wajib. Apabila ditinggalkan dengan sengaja, batal sholatnya. Jika lupa, maka ditambal dengan sujud sahwi. Nah, itu perbedaan antara rukun dengan wajibnya. Baik. Ini mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan juga mazhab mayoritas para ulama ahli hadis. Seperti misalkan Imam Ahmad, Al-Layth bin Sa'ad, Ishaq bin Rahawi, dan salah satu pendapat dari mazhab Imam Syafi'i, dan juga jumhur dari ahli hadis. Dalil yang menunjukkan akan hal ini bahwa tasyahud awal dan duduk untuk tasyahud awal adalah wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW shalla bihimudz zuhra. Nabi Muhammad SAW mengimami para sahabat salat zuhur. Faqama fi rak'atayn ulai. Lalu beliau bangun pada 2 rakaat pertama. Lam yajlis, tidak duduk. Faqama an-nasu ma'ah. Lalu para sahabat pun ikut berdiri bersama beliau. Hatta idza qada as-salata wa intadhara an-nasu taslimah kabbara wa huwa jalis fa sajada sajdatain qabla an yusallim thumma sallam. Sehingga ketika beliau mau selesai sholat dan orang-orang menunggu akan salam beliau dari sholat, maka beliau bertakbir dan lalu dalam keadaan duduk, lalu sujud 2 kali sujud sebelum salam, kemudian baru salam. Sisi pendalilan dari hadis ini dalil bahwa meninggalkan tasyahud awal karena lupa, maka ini ditambal dengan sujud sahwi. Ya, ditambal dengan sujud sahwi. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lafaz tahiyat, lafaz tahiyat. Ada lafaznya at-tahiyyatu lillah wassalatu wat-thayyibat wassalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada lafaz yang lain, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ini juga lafaz untuk tahiyat berdasarkan hadis riwayat Muslim. Ada lafaz yang ketiga, at-tahiyyatut thayyibatus salawatu lillah. Ya, ini bedanya. At-tahiyyatus thayyibatus salawatu lillah.
Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini lafaz berdasarkan hadis riwayat Muslim. Baik. Kemudian permasalahan selanjutnya, hukum mengucapkan sholawat atas Nabi pada tasyahud awal. Pada tasyahud awal ya, seperti sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Ada tasyahud awalnya. Hukum mengucapkan sholawat atas Nabi. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama akan hal ini. Bahwa yang pertama adalah tidak ditambahkan dalam tahiyat kecuali tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ saja. Dan ini pendapat jumhur. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Dan ini mazhab Imam Syafi'i dalam pendapat beliau yang lama. Dan ini adalah pendapat dari sebagian ulama salaf as-salih. Seperti misalkan Imam Atha bin Abi Rabah, Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Syurahil, Imam An-Nakhai, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsawri. Ini ulama-ulama dari kalangan tabi'in. Bahkan dinukilkan ijma' akan hal ini. Bahwa tidak ditambahkan saat duduk tasyahud kecuali asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai. Kata Imam At-Tahawi, man zada ala hadza faqad khalafa al-ijma'. Siapa yang menambah akan hal ini maka sungguh dia telah menyelisihi ijma'. Baik. Kenapa disebut bahwa tidak ditambahkan kecuali tasyahud? Karena belum tetap riwayat Nabi Muhammad SAW mengerjakan hal itu. Tidak ada tambahan saat tasyahud awal kecuali sampai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Dan beliau juga tidak mengajarkan kepada umat. Dan tidak dikenal dari seorang sahabat pun menganjurkannya. Kemudian pendapat selanjutnya, kemudian sebab selanjutnya adalah karena kalau seandainya disyariatkan, maka niscaya akan disebutkan doa di dalamnya dan ada riwayatnya. Ya, dan kemudian tidak ada perbedaan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir kalau begitu. Kemudian selanjutnya alasannya adalah bahwa tasyahud awal ini ringan. Tidak seperti tasyahud akhir yang lama panjang doanya. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kalau duduk untuk tasyahud awal maka beliau duduknya ala rabb. Enggak tahu saya ini apa ala rabb. Ka'annahu ala rabb. Artinya sebentar saja. Nah, kemudian ada pendapat yang kedua yang mengatakan dianjurkan mengucapkan sholawat atas Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud awal. Dan ini mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i. Dianjurkan untuk mengucapkan sholawat atas Nabi Muhammad SAW setelah bertasyahud awal. Jadi setelah at-tahiyatu lillah, as-salawatu wat-tayyibat, assalamualaikum Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, pendapat pertama sampai sini tadi. Pendapat yang kedua, pendapat mazhab Syafi'i sampai sholawat. Alasan yang dipakai adalah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk bersalawat dan bersalam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah dia adalah keadaan disyariatkannya untuk bertasyahud dan bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti tasyahud akhir. Ini mengkiaskan dengan tasyahud akhir. Kemudian alasan yang ketiga karena tasyahud awal adalah tempat dianjurkan untuk menyebutkan Rasulullah SAW di dalamnya. Dianjurkan untuk bersalawat. Wallahu a'lam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang mencukupkan dengan syahadat saja tidak bersalawat maka salatnya sah. Wallahu a'lam.
Kemudian termasuk daripada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyembunyikan ucapan tasyahud, tidak mengeraskannya. Dan ini pendapat ijma' para ulama, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab, ajma'al ulama 'alal israr bit-tasyahhudain wa karahati al-jahri bihima. Para ulama berijma' atas menyembunyikan dua kalimat syahadat dan para ulama membenci untuk menjaharkannya. Jadi disembunyikan. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum tasyahud akhir, sekarang tasyahud akhir. Tadi tasyahud awal. Tasyahud akhir adalah rukun dari rukun sholat. Tasyahud akhir rukun dari rukun sholat. Dan ini mazhab Syafi'i Hambali. Kemudian salah satu pendapat dari mazhab Maliki. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama salaf. Seperti misalkan Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Abu Mas'ud Al-Badri, Al-Hasan Al-Basri. Bahwasanya tasyahud akhir adalah rukun dari rukun sholat. Dalil yang menunjukkan akan bahwa dia adalah rukun hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kunna naqulu fi as-salati qabla an yufrada at-tasyahhud assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril wa Mikail. Faqala Rasulullah SAW la taqulu hakadha fa inna Allah azza wa jalla huwa as-salam. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa kita dahulu mengucapkan di dalam sholat sebelum diwajibkannya tasyahud. Nah, lihat kata-kata sebelum diwajibkannya tasyahud, menunjukkan bahwa tasyahud adalah hukumnya rukun dan ditinggalkan dengan sengaja batal sholatnya. Kemudian hukum duduk untuk tasyahud akhir. Kalau tadi itu kan tasyahud akhirnya, sekarang duduk. Maka duduk untuk tasyahud akhir rukun juga, rukun dari rukun-rukun sholat. Ya, dan ini ijma' yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Sekarang bersolawat, hukum bersolawat pada tasyahud akhir. Maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Bahwa sholawat ada yang mengatakan dia sunnah, ya, dan ada yang mengatakan dia adalah wajib. Ya, wallahu alam, kita lebih condong kepada pendapat dia adalah wajib. Bersalawat atas Nabi pada tasyahud akhir adalah wajib, dan ini mazhab Syafi'i. Wajib artinya kalau seandainya ditinggalkan dengan sengaja maka batal sholatnya. Tapi kalau seandainya lupa maka sujud sahwi. Dan ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan pendapat sebagian dari mazhab Maliki. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk bersalawat atas Nabi Muhammad SAW, dan perintah menunjukkan kepada kewajiban. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya adalah bagaimana duduk di antara duduk tasyahud. Bagaimana duduk tasyahud saat sholat. Kalau seandainya sholatnya memiliki dua tasyahud, tasyahud awal, tasyahud akhir, maka pada tasyahud awal disunahkan untuk iftirash, dan pada tasyahud akhir disunahkan untuk tawarruk. Ya, dan iftirash dan tawarruk sudah kita jelaskan tadi. Ya, ini adalah sebelah kanan saya di sini adalah duduk iftirash. Kemudian yang sebelah kiri saya adalah duduk tawarruk. Kalau sholatnya dua
tasyahud, maka tasyahud awal secara iftirash, tasyahud yang kedua secara tawarruk. Kemudian setelah itu dan ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa karena Rasulullah SAW idza qa'ada fis salat, adalah Rasulullah SAW jika duduk di dalam salat, ja'ala qadamahu al-yusra baina fakhidhihi wa saqihi, menjadikan telapak kaki kirinya di antara pahanya dan betisnya. Wa farasha qadamahu al-yumna, dan beliau menegakkan telapak kaki kanan. Wa wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa asyara bi isba'ihi. Dan beliau meletakkan tangan kanan di atas kedua lutut kiri, meletakkan tangan kiri di atas lutut kiri, meletakkan tangan kanan di atas paha kanan, dan memberikan isyarat dengan jari jemari. Baik. Itu kalau seandainya sholatnya yang memiliki 2 tasyahud. Nah, sekarang kalau seandainya sholatnya yang memiliki 1 tasyahud, bagaimana ini? Kalau seandainya sholatnya memiliki 1 tasyahud seperti sholat subuh, sholat 2 rakaat sunnah, sholat Jumat, dan seterusnya, disunnahkan untuk iftirash. Iftirash, yang tadi menegakkan telapak kaki kanan, kemudian merebahkan telapak kaki kiri. Dan ini mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan sebagian pendapat dari mazhab ulama salaf seperti Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahawayh, dan yang lainnya disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Dan inilah pendapat Imam Ibnu Baz dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dalilnya yaitu hadits Aisyah radhiyallahu anha riwayat Muslim, kana yaqulu fi kulli raka'ataini tahiyyah wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Dan Nabi Muhammad SAW membaca bacaan di setiap 2 rakaat, yaitu membaca tahiyyat. Dan beliau merebahkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Nah. Kemudian para ikhwah tadi disinggung juga tentang memberikan isyarat dengan dengan jari jari telunjuk. Permasalahan pertama adalah memberikan isyarat dengan jari telunjuk saat tasyahud. Ini hukumnya sunnah. Memberikan isyarat. Misalkan kita asalnya begini, meletakkan tangan di atas paha kanan, paha kiri. Kemudian ketika mengucapkan at-tahiyyat, langsung memberikan isyarat. At-tahiyyat, langsung memberikan isyarat. Dan ini mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mazhab jumhur. Mazhab fikih yang 4. Taib. Dan apakah disyariatkan untuk menggerak-gerakkan jari telunjuk saat tasyahud? Terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak disyariat. Dan ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ya, karena hadisnya lemah kata mereka. Ada yang mengatakan bahwa disyariatkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, yuharriquha yad'u biha. Beliau menggerak-gerakkannya dan berdoa dengannya. Baik. Lalu termasuk permasalahan yang dibicarakan juga saat duduk tasyahud adalah mata kita saat duduk tasyahud kita arahkan kemana? Saat orang sholat duduk tasyahud kita arahkan kemana? Maka disunnahkan bagi orang yang sholat untuk melihat keadaan jari telunjuknya saat dia tasyahud. Dan ini mazhab Syafi'i Hambali. Ya, mazhab Syafi'i dan Hambali. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud
dari Abdullah bin Zubair, beliau bercerita karena Rasulullah SAW lam yujawiz basarahu isyaratah. Beliau tidak melampaui pandangannya kepada jari telunjuk, tidak melampaui. Jadi melihat kepada jari telunjuk, melihat kepada jari telunjuk. Kemudian, nah di sini tidak disinggung oleh penulis tentang berdoa. Oh disinggung, beliau menyebutkan doa. Ya, beliau menyebutkan doa. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah dianjurkan untuk berdoa sebelum salam. Ya, setelah tahiyat, lalu tasyahud, lalu bersalawat atas Nabi Muhammad SAW, dan sebelum salam berdoa. Nah, hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Idza qa'adtum fi kulli rak'atain faqulu lil at-tahiyatu lillah." Jika kalian duduk di setiap 2 rakaat, maka ucapkanlah at-tahiyatu lillah. Sampai kepada ucapan tsumma liyakhayyar minad du'a a'jabahu ilaih. Kemudian hendaklah dia pilih doa yang paling dia sukai. Nah, doa yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian juga Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta 'alamu bihi minni antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta. Hadis riwayat Muslim. Kemudian apa hukum meminta perlindungan dari 4 perkara di dalam tasyahud sebelum salam? Ya, sebagaimana disebutkan oleh penulis tadi, disunnahkan meminta perlindungan kepada Allah setelah bertasyahud akhir dari 4 perkara, yaitu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari ujian kehidupan dan kematian, dari keburukan Al-Masih Ad-Dajjal. Dan ini adalah kesepakatan mazhab fikih yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Ya. Seperti misalkan perkataan Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya wa qad da'a ba'dhum al-ijma'a 'ala an-nadb wa huwa la yatimmu ma'a mukhalifihi mukhalafati man taqaddam wal haqqu al-wujub idza in 'ulima ta'akhkhuru hadzal amr an haditsil musyi. Ada yang mengatakan bahwasanya dia adalah hukumnya sunnah dan tidak wajib. Dan ini yang kita kuatkan, bahwa dia adalah hukumnya sunnah membaca doa minta perlindungan dari 4 perkara di dalam tasyahud. Nah, kemudian setelah itu penulis berkata, iltafit yaminan wa yasaran wa qul fi kulli marrah assalamu alaikum warahmatullah. Kata penulis, bentar. Sebentar, hilang. Salah pencet tadi saya. Dan ya. Bentar. Lalu penulis mengatakan pada halaman yang ke-60. Kemudian menoleh ke kanan dan ke kiri sambil membaca masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bahas permasalahan salam. Hukum salam yang pertama di dalam sholat. Apa hukum salam yang pertama di dalam sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang pertama.
Salam yang pertama hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jika ditinggalkan dengan sengaja batal sholat. Dan tidak dinyatakan keluar dari sholat kecuali dengan salam yang pertama. Dan inilah mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama dari para sahabat, para tabi'in. Bahkan dinukilkan ijma' akan hal ini. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, fi madhahibil ulama fi wujubis salam madhabun annahu fard wa rukun min arkanis salah la tasihhu illa bihi wa bihadza qala jumhurul ulama min as-sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum. Wajib salam, dan madhab kami, madhab Syafi'i, bahwa dia adalah rukun dari rukun sholat, tidak sah kecuali dengannya. Dan pendapat ini juga adalah pendapat jumhur ulama dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang setelah mereka. Dan Imam An-Nawawi juga mengatakan wa ajma'al ulama alladzina yu'taddu bihim ala annahu la yajibu illa taslimah wahidah. Para ulama berijma', ulama yang dianggap ijma' mereka bahwa tidak wajib salam kecuali sang pertama saja. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud, miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci salat bersuci, pengharamannya takbir. Maksudnya kalau sudah takbir atau ihram, maka diharamkan untuk bergerak kecuali yang diperintahkan, disyariatkan dalam salat. Wa tahliluha at-taslim, dan penghalalannya adalah mengucapkan salam. Artinya halal mengerjakan selain pekerjaan salat dengan setelah mengucapkan salam. Sisi pendalilannya dari mana? Jadi kalau satu salam itu sudah disebut sebagai salam. Sudah, ya. Makanya cukup satu salam, dan hukum satu salam kanan itu hukumnya adalah rukun sholat. Itu pendapat yang kita kuatkan. Taib, hukum salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa salam yang kedua sunnah. Dan ini mazhab Maliki, Syafi'i. Dan ini adalah mazhab kebanyakan ulama dari para sahabat, para tabi'in. Dan ini pendapat yang kita kuatkan. Nah, adapun pendapat yang kedua, dia adalah rukun. Ya, tetap rukun. Yang kedua adalah rukun. Nah, ini mazhab Hambali. Ya, mazhab Hambali. Yang jelas terjadi ikhtilaf di antara para ulama akan hal ini. Wallahu a'lam. Nah, makanya nanti kalau kita masbuk itu yang terlihat. Misalkan imam salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kalau dia masbuk, maka dia bangunnya kapan? Untuk menambah rakaat si masbuk ini. Ada yang mengatakan setelah salam pertama. Kenapa? Karena setelah salam pertama berarti selesai sholatnya. Dan dia mengambil pendapat itu. Yaitu salam pertama rukun, salam kedua adalah sunnah. Nah, jadi begitu. Tapi kalau seandainya ini mengatakan salam kedua juga rukun, wajib, ya ditinggalkan dengan sengaja, wajib sujud sahwi, ya, ditinggalkan dengan sengaja tidak sah sholatnya. Maka pada saat itu dia selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dia bangun. Nah, itu bedanya ya. Kalau dia mengambil salah satu dari pendapat itu. Baik. Sekarang menoleh ke kanan dan ke kiri. Disunahkan bagi orang yang sholat untuk menoleh ke kanan dan kiri ketika salam. Sampai terlihat pipinya. Ya, sampai terlihat pipinya. Nah, pipi sini terlihat. Ini mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu penulis menyebutkan daftar bilangan rakaat salat. Ya, daftar bilangan rakaat salat. Di sini ada salat subuh, salat qabliyah 2, salat fardu 2, salat ba'diyah kosong. Zuhur ya 2.
sholat qabliyahnya. Fardunya 4, sholat ba'diyahnya 2. Sholat asar 2, 2. Yaitu 4 rakaat. Fardunya 4 rakaat, sholat ba'diyahnya tidak ada. Maghrib 2 rakaat, qabliyahnya, fardunya 3 rakaat, dan sunnah ba'diyahnya 2 rakaat. Isya 2 rakaat, qabliyahnya dan fardunya 4 rakaat, kemudian sunnah ba'diyahnya 2 rakaat, lalu tambah witir 3. Ya, Jumat 2 tahiyatul masjid, 2 fardu, 2 ba'diyah di rumah atau 4 di masjid. Nah, 2 tahiyatul masjid. Nah, ini sebenarnya perlu penjelasan tentang mengerjakan sholat-sholat qabliyah ba'diyah. Baik. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas tentang permasalahan qabliyah, ba'diyah, dan juga sholat sunnah untuk sholat sholat Jumat dan seterusnya. Nah, karena waktu kita sudah berbicara sekitar 1 jam, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Wallahu a'lam. Nah. Baik, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya yang telah disampaikan untuk kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, ikhwatal Islam, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pada kami via chat. Kami bacakan terlebih dahulu satu pertanyaan dari hamba Allah. Penanya berkata, Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada hadis perihal ukuran jarak kaki saat sholat? Ada yang bilang selebar bahu, tapi kadang Anda melihat ada yang jaraknya cukup lebar. Bagaimana yang benar Ustaz? Barakallahu fikum Ustaz dan tim panitia. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Wallahu a'lam, sepengetahuan saya yang pendek tentang perihal jarak kaki saat sholat, maka belum ada ketentuan khusus dari Rasulullah SAW. Tetapi hendaklah dia berdiri secara kebiasaan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, hatta yadhhaba kullu faqarin ila makan. Sampai setiap tulang pada tempatnya. Tidak terlalu lebar membuka kaki, tidak terlalu juga menyempitkan. Adapun yang lain-lain seperti yang disebutkan tadi dalam dalam pertanyaan, maka saya tidak tahu. Wallahu. Assalamualaikum. Kita lanjutkan dengan penanya langsung. Sudah ada yang di sini. Pak Admin, silakan bisa tanya langsung. Ya, maaf, jazakallah khair, Agung. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz terkait sujud sahwi. Jadi kasusnya sang imam adalah dalam kondisi lupa rakaat jumlah sholat. Jadi sholat isya, namun 3 rakaat salam. Sudah diingatkan oleh makmum, namun sepertinya beliau lupa. Lalu setelah salam langsung berdiri tanpa sujud sahwi, langsung berdiri menyempurnakan 1 rakaat tambahan, kemudian sujud sahwi ditutup dengan tasyahud, sujud sahwi, kemudian salam. Apakah benar seperti ini Ustadz? Jika gimana? Afwan. Jadi contohnya adalah sholat isya 4 rakaat, namun sang imam lupa jumlah rakaat, jadi hanya 3 rakaat kemudian salam. Jadi di rakaat ketiga beliau duduk tasyahud lagi dan salam, walaupun sudah diingatkan oleh makmum. Setelah rakaat kedua beliau duduk tasyahud awal biasa. Nah Ustaz. Bangun rakaat ketiga, kemudian langsung tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Nah, sudah meninggalkan rukun. Meninggalkan berdiri, meninggalkan ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud lagi. Maka yang seperti ini wajib menambah.
dari satu rakaat yang dia tinggalkan. Dan makmum juga tidak sah sholatnya. Imamnya wajib menambah, makmum wajib menambah. Setelah ditambah, maka dia sujud sahwi. Sujud sahwinya sebelum salam karena kekurangan. Ya, pelaksanaan sujud sahwi ini kan ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, kalau sujud sahwinya menambah. Kalau ada tambahan di dalam pergerakan sholat yang tidak disyariatkan, maka dia sujud sahwi. Ya, seperti orang sholat subuh 3 rakaat, maka ini tambahan, maka ini sujud sahwi. Kemudian dan itu kalau seandainya dia ingin sujud sahwi, maka sujud sahwinya setelah salam. Baru sujud sahwi 2 rakaat, baru setelah itu salam lagi. Adapun kalau seandainya sujud sahwinya karena kekurangan dan dia yakin kurang, maka dia berarti sujud sahwinya sebelum salam. Adapun kalau seandainya ragu-ragu, maka keraguan-raguan ada 2. Ragu-ragu yang ada terbesit sesuatu yang dia ingat, ada terbesit sesuatu yang tidak dia ingat. Sama sekali blank. Yang dia ingat sujud sahwinya sebelum salam, yang dia tidak ingat sujud sahwinya setelah salam. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Barakallah. Barakallahu fiik wa sanallahu ilaikum. Pertanyaan selanjutnya dari penanya hamba Allah. Penanya berkata, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Izin pertanyaan dari teman, kalau mandi sekalian berwudu, apakah boleh? Kalau dan mandi ada yang sekalian... bilang, nah, satu lagi Ustaz. Dan ada yang bilang saat mau sholat tidak perlu diucapkan niat. Apakah itu benar? Mohon penjelasannya Ustaz. Saat mau apa? Mau sholat, apakah perlu diucapkan niat? Niat sholat. Ya. Bismillah walhamdulillah. Jika yang dimaksud dari pertanyaan pertama adalah setelah mandi junub atau mandi biasa, lalu dia berwudu dalam keadaan mungkin tidak menutup aurat, maka jawabannya sah wudunya, asal dia menyempurnakan rukun dan kewajiban wudu. Adapun jika yang dimaksud adalah apakah mandi junub bisa termasuk daripada wudu, maka ini tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Artinya apabila seseorang meniatkan di dalam mandinya mengangkat hadas besar, mengangkat hadas kecil, maka setelah mandi dia jika ingin sholat tidak perlu berwudu. Karena innamal a'malu binniyat. Kalau yang dimaksud adalah itu, nah, silahkan pilih tadi. Nah, karena ada 2 kemungkinan dari pertanyaan tersebut. Kemudian pertanyaan kedua apa Ustaz Agung? Yang kedua, apakah disyariatkan atau dianjurkan membaca niat sebelum dimulai sholat? Ini awal pertama kali kita bahas tentang tata cara sholat, ya. Maka jawabannya belum ada syariatnya dari Rasulullah SAW melafazkan niat untuk sholat. Seperti misalkan ucapan usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbil qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Belum ada riwayat yang menunjukkan akan itu. Yang ada adalah sholatnya wajib dengan niat dan mahalluhal qalb. Wajib dengan niat dan tempatnya di hati, bukan dilapaskan dengan mulut. Ya. Dan kita melihat Rasulullah SAW sholat selama 12 atau 13 tahun dalam hidup beliau. Dan belum ada riwayat satu pun yang begitu jelas menyebutkan Rasulullah SAW kalau ingin sholat maka mengucapkan usolli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbil qiblati adaan imaman lillahi ta'ala.
Padahal tata cara sifat sholat Rasulullah SAW dijelaskan oleh para sahabat dengan begitu detail. Sampai gerakan jenggot beliau diceritakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Saat sholat, kok bisa saat lafaz niat yang begitu penting, tidak ada riwayatnya sama sekali. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut belum dikerjakan oleh Rasulullah SAW sampai akhir hayat. Yang apabila dikerjakan sekarang, maka itu adalah perbuatan yang mengada-ngada. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa sanallahu alaikum. Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanallahu ilaikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas ilmunya. Wa barakallahu fikum, host dan jemaah kajian semua. Ustaz, berdoa di sebelum salam dan membaca 4 perlindungan itu dibaca bukan di akhir doa. Tapi ada lagi doa yang lain dibaca baru salam. Intinya doa 4 perlindungan itu dibaca kadang bukan di akhir salam. Kadang sudah baca doa 4 perlindungan tersebut, seketika teringat ada doa lagi yang mau dibaca. Bolehkah membaca doa yang sama berulang-ulang dengan niat melamakan sholat, Ustaz? Dan bolehkah doa sapu jagat dibaca di sebelum salam juga? Mohon pencerahan, Ustaz. Jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Boleh tidak menjadikan akhir dari sholat, dari doa di dalam sholat kita sebelum salam, minta perlindungan kepada 4 perkara. Boleh. Ya, seperti misalkan diakhiri dengan Rabbana Atina, boleh. Diakhiri dengan ya muqallibal qulub, boleh. Nah, kemudian bolehkah dengan menambah doa-doa lain? Maka jawabannya sering saya ulang ini. Boleh berdoa di dalam sholat, yang paling utama adalah yang seperti dibaca oleh Rasulullah SAW di dalam sholat. Apa saja bacaan saat sujud, itulah yang paling utama untuk dibaca. Apa saja yang dibaca saat sebelum salam, doa-doanya itulah yang paling utama untuk dibaca. Baik. Bolehkah menambahkan dari Al-Quran? Jawabannya saat sujud ataupun saat sebelum salam, doa-doa dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, maka diperbolehkan. Tidak mengapa. Bolehkah dengan bacaan dari bahasa Arab sendiri? Maka jawabannya boleh jika dia fasih. Bolehkah dengan doa bahasa Indonesia? Jawabannya dia wajib belajar doa berbahasa Arab sehingga dia bisa berdoa dengan bahasa Arab. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya? Ada lagi? Baik Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Boleh kami bacakan atau mau dicukupkan? Baik. Silakan. Nah, penanya berkata, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah sholat menggunakan mushaf? Ini sholat dengan membaca mushaf boleh dipegang dengan tangan atau harus diletakkan di tempat yang tidak jauh dari sholat? Syukran. Jazakallahu khairan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Apa hukum membaca dari mushaf di dalam sholat? Entah itu dia bawa, entah itu dia letakkan. Ya, maka apabila itu dilakukan di dalam sholat sunnah, maka tidak mengapa. Seperti sholat malam, sholat duha, tidak mengapa. Adapun jika dilakukan pada sholat wajib, maka ini dimakruhkan karena tidak ada keperluan akan hal itu. Tidak ada keperluan akan hal itu. Tetapi jika ada keperluan untuk membaca dari mushaf, karena mungkin imamnya tidak hafal, maka tidak mengapa. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Al-Mughni, pendapat seperti ini. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Al-Majmu', "Lau qara'a al-Qur'ana min al-mushaf lam tabtul salatuhu had sawa'an kana yahfazuhu aw la."
Kalau ada orang sholat membaca Al-Quran dari mushaf saat sholatnya tidak batal meski baik bacaan Al-Quran tersebut dia hafal atau tidak dia hafal. Bal yajibu alaihi dzalika idza lam yahfazil Fatihah. Bahkan wajib baginya untuk membaca dari mushaf kalau seandainya dia belum hafal Al-Fatihah. Kata Imam Nawawi begitu. Wa hadha alladhi dzakarnahu min anna al-qira'ah fil mushaf la tabtulu shalah madhhabuna wa madhhabu Malik wa Abi Yusuf wa Muhammad wa Ahmad. Dan yang kita pendapatkan ini bahwa membaca dari mushaf tidak membatalkan sholat, ini mazhab Syafi'i. Mazhab Malik, mazhab Abu Yusuf dari ulama mazhab Hanafi, Muhammad Asy-Syaibani dari ulama mazhab Hanafi, dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum Ustaz. Baik, kita cukupkan sampai sini pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz berupa ilmu ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita pahami dengan baik. Kemudian juga akan mengucapkan terima kasih untuk Ustaz, jazakallahu khairan. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa menjadi amal jariah Ustaz. Kemudian juga ucapan terima kasih pada para partisipan kajian kita kesempatan kali ini, jamaah Bumiku Mengaji yang di Emirat maupun yang di lainnya. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan baik sikap maupun perkataan, dan semoga dimudahkan untuk jumpa lagi di kajian yang akan datang. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallahu khair Ustaz. wabarakatuh.